Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pembahasan soal yang berhubungan dengan hukum Gauss. Baik, kita langsung saja. Hukum Gauss itu bermanfaat dalam menentukan medan-medan listrik ketika distribusi muatannya sangat simetris. Nah, ada yang tahu kenapa distribusi muatannya harus sangat simetris? Penting untuk kita ketahui bahwa saat pemilihan permukaan, kita harus selalu mengambil keuntungan dari simetri distribusi muatan, sehingga kita dapat mengeluarkan E dari integral dan memecahkannya. Artinya, ketika muatan terdistribusi sangat simetris, maka kita akan lebih mudah dalam menentukan permukaan Gauss-nya. Dan perlu diingat bahwa jika kita berhasil dalam memilih permukaan Gauss yang tepat, maka penyelesaian integral pada persamaan Gauss-nya akan lebih mudah, atau penyelesaian integral pada persamaan Gauss-nya dapat disederhanakan. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan dalam pemilihan permukaan Gauss, yaitu harus memenuhi satu atau lebih syarat berikut. Syarat yang pertama, nilai medan listrik dapat diperoleh berdasarkan prinsip simetri sebagai konstan di seluruh permukaan. Artinya, dalam pemilihan permukaan Gauss, diupayakan agar medan listrik di seluruh permukaan Gauss yang kita pilih itu konstan. Kenapa? Agar penyelesaian integral pada persamaan Gauss-nya jadi lebih mudah. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memanfaatkan prinsip simetri dari distribusi muatannya. Yang kedua, hasil kali dot dapat ditulis sebagai hasil kali aljabar sederhana karena E dan dA sejajar. Kemudian hasil kali dot adalah 0 karena E dan dA tegak lurus. Nah, untuk poin 2 dan ketiga ini berhubungan dengan perkalian vektor antara vektor medan listrik E dan vektor normal elemen luas permukaan atau dA. Nah, ketika E dan dA ini sejajar, maka perkalian dotnya dapat diselesaikan dengan perhitungan aljabar biasa atau perkalian biasa. Sementara ketika E dan dA-nya tegak lurus, maka hasil kali dotnya adalah 0. Syarat yang keempat, medan listrik dapat 0 di seluruh permukaan. Inilah keempat syarat yang dalam penerapannya nanti harus dipenuhi satu atau lebih dari syarat ini. Agar lebih jelas, Ibu akan menjelaskan penerapan hukum Gauss pada berbagai distribusi muatan melalui contoh soal berikut ini. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Sebuah kulit bola yang tipis dengan jari-jari A memiliki muatan total Q yang terdistribusi secara merata di seluruh permukaannya. Jadi kalau kita ilustrasikan gambarnya seperti ini, jadi perhatikan bahwa muatan listrik itu terdistribusi pada permukaan bola. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan medan listrik di luar bola dan di dalam bola. Oke, kira-kira permukaan Gauss seperti apa yang cocok untuk kita terapkan? Nah, kita misalkan di sini permukaan Gauss-nya adalah berbentuk bola. Nah, kita perhatikan bahwa ini adalah permukaan Gauss berbentuk bola yang berhasil digunakan untuk melingkupi muatan-muatan yang ada pada kulit bola ini. Nah, nanti akan kita cek sama-sama apakah bola ini
memang benar-benar pas untuk digunakan dalam penyelesaian soal ini. Nah, disebutkan di soal bahwa muatan dalam permukaan adalah Q, kemudian gambar permukaan Gaussnya berbentuk bola, jari-jari bola R itu konsentris dengan kulit bola, dan R itu lebih besar daripada A. Maksud R lebih besar daripada A ini adalah jari-jari bola Gaussnya itu lebih besar daripada jari-jari bola muatannya. Kenapa lebih besar? Karena kita akan menentukan medan listrik di luar permukaan bola. Nah, sekarang kita cek sama-sama yang tadi Ibu sebutkan, apakah bola merupakan permukaan Gauss yang tepat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian bahwa apakah dengan prinsip simetri nilai medan listrik di seluruh permukaan Gauss ini konstan? Perhatikan permukaan Gauss yang berbentuk bola. Pertanyaannya, apakah konstan medan listrik di semua titik di permukaan Gaussnya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena distribusi muatannya merata di seluruh permukaan kulit bola, sehingga menghasilkan medan listrik yang sama di setiap permukaan Gaussnya. Secara tidak langsung, syarat pertama dari keempat syarat yang Ibu sebutkan di awal itu terpenuhi. Kemudian, apakah ada syarat lain yang dipenuhi? Nah, sekarang kita perhatikan arah E dan DA-nya. Arah E di sini karena positif arahnya keluar. Kemudian elemen luas permukaannya juga keluar. Ini identik dengan permukaan menentukan medan listrik pada muatan titik kemarin ya. Artinya E dan DA itu sejajar. Nah, karena sejajar, maka nanti dalam perhitungannya E.DA dapat kita selesaikan dengan perkalian aljabar biasa. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Nah, jadi kita semakin yakin bahwa bola itu adalah permukaan Gauss yang tepat untuk kita terapkan dalam menyelesaikan soal ini. Nah, sekarang kita selesaikan berapa medan listrik di luar bola. Kita tinggal masukkan ke persamaan Gaussnya. Flux sama dengan integral tertutup dari EDA sama dengan Q in per epsilon 0. Dengan catatan tadi, E.DA sama dengan EDA. Kita substitusikan ke sini. Perhatikan bahwa E dapat kita keluarkan. Kenapa? Karena homogen. Ya. Kemudian E kali integral DA ini sama dengan Q in per epsilon 0. Sekarang tinggal kita substitusikan E integral tertutup dari DA ini merupakan A atau sama dengan luas dari permukaan bola yang besarnya adalah 4pi R kuadrat, dan Q in itu adalah muatan total yang dilingkupi, yang mana muatan total di sini disimbolkan dengan Q besar. Nah, tinggal kita substitusikan sehingga diperolehlah E sama dengan K per R kuadrat. Nah, perhatikan hasil yang kita peroleh, di mana hasil ini menunjukkan bahwa medan listrik pada titik di luar kulit bola ini ekivalen dengan yang diakibatkan oleh muatan titik Q yang terletak di pusat, atau ekivalen dengan jawaban yang kita temukan untuk medan listrik pada muatan titik pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang mari kita coba membahas bagaimana jika medan listrik di dalam bola. Nah, kalau tadi R-nya lebih besar daripada A, karena di dalam bola, maka kita gambarkan permukaan Gaussnya lebih kecil daripada jari-jari bola. Nah, jadi permukaan Gaussnya masih berbentuk bola dengan R lebih kecil daripada A. Nah, sekarang perhatikan
apakah ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini? Ya, jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena muatannya itu terdistribusi di kulit bola. Nah, karena muatan di dalam permukaan adalah 0, maka medan listriknya juga sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh yang lain gitu. Bagaimana jika bolanya atau muatannya itu tidak hanya berada di luar bola, tapi juga mengisi semua bagian-bagian dari bola. Nah, ini akan kita bahas pada contoh yang kedua ini. Oke. Sebuah bola pejal yang bersifat menginsulasi memiliki jari-jari A, rapat muatan volume yang homogen ρ, dan membawa muatan positif total Q. Hitunglah besar medan listrik pada sebuah titik di luar bola. Nah, karena berbentuk bola, maka permukaan Gaussnya juga bola. Nah, ini ya, Ibu rasa nggak perlu Ibu jelaskan lagi, perhitungannya sama dengan yang tadi. Jadi kita peroleh di sini E sama dengan KQ per R kuadrat. Artinya, ini ada penjelasannya bahwa untuk bola yang bermuatan homogen, medan di dalam daerah yang eksternal terhadap bola ekivalen dengan medan dari muatan titik yang terletak di pusat bola. Jadi ini jawabannya sama dengan contoh yang sebelumnya. Oke, sekarang yang ingin kita bahas, kita utamakan pada bagaimana jika kita diminta untuk menentukan medan listrik pada sebuah titik di dalam bola. Sementara di bolanya ini terdistribusi muatannya secara merata di seluruh bagian bola, tidak hanya di kulit bola. Nah, muatan total adalah Q, ini sesuai di soal ya. Oke, kita coba selesaikan. Caranya adalah pertama kita misalkan volume bola kecil atau bola Gaussnya itu adalah V aksen, maka untuk bola kecil itu Q in sama dengan ρ kali V aksen. Ini rumus ini dari persamaan ρ sama dengan Q per V aksen. Cek lagi catatannya tentang rapat muatan volume saat kita membahas distribusi muatan kontinu. Nah, sekarang kita masukkan V aksennya, Q in sama dengan ρ kali V aksen, di mana V aksen ini adalah volume bola yang kecil atau bola Gauss. Itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Setelah dapat Q in, baru bisa kita substitusikan ke persamaan Gauss. Ini langsung ke integral tertutup dari EDA. Jadi karena penjelasan awalnya ini sama dengan penjelasan pada soal-soal sebelumnya. Jadi integral tertutup dari EDA sama dengan E bisa kita keluarkan karena sama konstan, E kali integral tertutup dari DA. Nah, integral tertutup dari DA ini sama dengan A, yaitu luas permukaan bola yang mana? Bola Gauss, yaitu adalah 4 pi R pangkat 2 sama dengan Q in per epsilon 0. Kemudian kita substitusikan Q in yang sudah kita peroleh tadi, E sama dengan Q in per 4 pi epsilon 0 R. Nah, kita substitusikan ya. Q in sama dengan ρ kali 4/3 pi R pangkat 3 per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Diperoleh jawabannya sama dengan ρ per 3 epsilon 0 R. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan karena ρ itu adalah Q per V ya. Jadi V itu adalah volume bola. Makanya volume bola di sini adalah 4/3 pi A pangkat 3.
dan K sama dengan 1/4 pi epsilon 0, maka persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi E sama dengan K Q per A pangkat 3 kali R. Nah, di sini terlihat bahwa jawabannya berbeda dengan jawaban ketika kita menentukan medan listrik di dalam sebuah bola, di mana bola tersebut muatannya terdistribusi di kulitnya saja. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh sampai contoh ini. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas contoh distribusi muatan yang lain. Ini ada soal yang ketiga. Carilah medan listrik dengan jarak R dari garis muatan positif dengan panjang tak hingga dan muatan persatuan panjang lambda. Jadi bisa kalian bayangkan ada garis muatan positif yang panjangnya tak hingga. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan medan listrik pada jarak R dari garis muatan positif tersebut. Nah, sekarang yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menganalisis permukaan Gauss seperti apa yang cocok untuk digunakan. Nah, mari kita analisis dulu dari simetri distribusi muatannya. Karena muatannya positif, maka medan listrik yang dihasilkan itu mengarah keluar di sekeliling garis muatan. Jadi tidak ada yang sejajar dengan garis muatan. Nah, atau bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi ini ketika garis muatan ini kita foto dari atas, jadi bukan dari samping. Nah, ketika kita lihat dari atas, itu yang terlihat adalah seperti ini, hampir seperti muatan titik gitu ya. Tapi ini panjang dari garis, tapi ini adalah garis gitu. Yang mana garis ini panjangnya tak hingga. Nah, kita butuh permukaan Gauss yang dapat melingkupi muatan pada garis muatan yang panjang tak hingga ini dengan mempertimbangkan arah medannya juga, simetrisan dari distribusi muatannya. Nah, maka dipilih permukaan Gauss berbentuk tabung dengan jari-jari R, di mana R ini juga merupakan jarak antara muatan ke titik yang akan kita tentukan medan listriknya sesuai dengan di soal, dan L adalah panjang tabung yang sumbunya sama dengan muatan titik tersebut. Nah, sekarang kira-kira kalau kita ilustrasikan itu gambarnya seperti ini. Ya, jadi permukaan Gauss yang kita gunakan berbentuk tabung yang digunakan untuk melingkupi muatan-muatan yang ada pada garis muatan positif ini. Nah, sekarang mari kita cek sama-sama apakah tabung ini sudah memenuhi syarat yang kita sebutkan di awal tadi. Oke, kita pindahkan gambarnya ke slide berikutnya. Sekarang mari kita bagi tabung ini menjadi 3 bagian. Jadi kalau kalian perhatikan tabung ini ada permukaan melengkung atau selimut bola, kemudian ada permukaan atas tabung, bukan selimut bola ya, selimut tabung. Ibu ulangi lagi. Jadi sekarang kita bagi tabung menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah permukaan melengkung, yaitu adalah selimut tabung.
selimut tabung ini yang menyelimuti ini. Kemudian permukaan kedua adalah bagian atas tabung dan permukaan ketiga adalah bagian bawah tabung. Nah, sekarang kita analisis pada bagian permukaan tabung yang melengkung atau bagian dari selimut tabung. Coba kalian perhatikan, apakah besar medan listriknya konstan di setiap titik permukaan tabung ini? Iya, jawabannya konstan. Nah, artinya syarat yang pertama terpenuhi. Artinya medan listrik yang dihasilkan pada selimut tabung ini konstan di setiap titik. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan arah vektor E dan vektor DA. Apakah sejajar pada gambar ini? E dan DA, ya, sejajar. Nah, artinya karena arah medannya radial keluar, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa syarat yang kedua juga terpenuhi. Selanjutnya, mari kita perhatikan ke bagian atas tabung. Nah, pada bagian atas tabung, arah medan listrik itu tegak lurus terhadap DA. Arah E-nya itu ke kanan, ini ke kanan ya. Sementara arah DA kalau untuk permukaan atas itu arahnya ke atas, sehingga sudut yang dibentuk itu adalah 90 atau tegak lurus. Nah, karena tegak lurus, maka sesuai syarat yang ketiga, maka nilainya 0. Berarti ada syarat yang ketiga yang bisa kita terapkan di permukaan Gauss pada soal yang ini. Selanjutnya, kalau kita hubungkan ini dengan konsep flux, artinya medan listrik tidak menembus permukaan atas. Artinya fluxnya sama dengan 0. Artinya menunjukkan bahwa E-nya itu tidak ada yang menembus permukaan atas. Nah, ini juga berlaku untuk permukaan bawah. Berarti flux permukaan bawah juga 0. Nah, jadi sementara atau dapat kita simpulkan bahwa ada 3 syarat yang dipenuhi dengan permukaan Gauss yang berbentuk tabung ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa permukaan ini cocok untuk kita terapkan dalam menyelesaikan soal ini. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan persamaannya. Nah, ini tadi ya. Pada bagian permukaan yang melengkung, ini sudah Ibu jelaskan tadi. Kita gunakan hukum Gauss. Flux sama dengan integral tertutup dari EdA sama dengan Q in per epsilon 0. Nah, flux sama dengan integral tertutup dari EdA, E-nya bisa kita keluarkan dikali dengan integral tertutup dari dA, itu sama dengan EA, sama dengan Q in per epsilon 0 sama dengan, nah, Q in kenapa berubah jadi lambda L? Ini dari persamaan lambda sama dengan Q per L. Nah, ini juga kita bahas pada medan listrik pada distribusi muatan kontinu kemarin. Coba cek lagi catatannya ya. Nah, jadi lambda sama dengan Q per L, sehingga Q sama dengan lambda L. Nah, untuk A di sini karena yang ditembus atau flux terjadi hanya pada selimut tabung, maka A itu kita gunakan luas dari selimut tabung, yaitu A sama dengan 2 PRL. Nah, kita substitusikan ke sini. E kali 2 PRL sama dengan lambda L per epsilon 0. Kita substitusikan, diperolehlah hasilnya E sama dengan 2K lambda per L per R.
Nah, sekarang Ibu minta kalian bandingkan hasil ini dengan hasil perhitungan medan listrik pada saat kita menghitung medan listrik pada distribusi muatan kontinu yang berbentuk garis. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya gitu. Apakah hasilnya sama? Coba buka lagi catatannya. Karena jawabannya sama. Nah, jadi artinya kita itu sudah punya dua solusi di sini untuk menentukan besar medan listrik. Nah, ini dibuktikan dengan penyelesaian soal ini. Ketika menggunakan hukum Coulomb, kita dapat jawabannya sebesar yang sama ketika kita menerapkan hukum Gauss. Coba cek lagi di catatannya. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu sekarang, menurut kalian solusi mana yang lebih mudah untuk digunakan? Alasannya kenapa? Ibu pengen dengar tanggapan dari kalian. Silahkan tuliskan komentar kalian di jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil ini, yaitu E sama dengan 2K lambda per R, maka dapat kita simpulkan bahwa medan listrik akibat distribusi muatan simetris yang berbentuk tabung itu berubah menjadi seper R, sementara medan eksternal terhadap distribusi muatan simetris yang berbentuk bola itu berubah menjadi 1 per R kuadrat. Nah, selanjutnya perlu Ibu sampaikan juga bahwa mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok permukaan Gauss-nya itu tidak melingkupi semua muatannya? Nah, jawabannya adalah yang pertama, karena garis muatannya itu tak hingga. Terus, yang kedua, karena muatannya konstan sepanjang garis muatan. Maka, pada jarak R dari garis muatan, nilai medan listriknya akan sama di semua tempat, sehingga kita hanya cukup mengambil penggalan dari garis muatannya saja, sehingga tidak perlu semuanya kita lingkupi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh yang ini. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika segmen garis dalam contoh tadi panjangnya berhingga? Nah, kalau tadi tidak hingga, tak terhingga. Nah, sekarang bagaimana jika segmen garisnya itu berhingga? Nah, jika muatan garisnya terhingga, maka besar medan listriknya akan berbeda dari yang tadi. Muatan garis terhingga tidak memiliki simetri yang cukup bagi kita untuk dapat menggunakan hukum Gauss, karena besarnya medan listrik di sepanjang garis tidak lagi konstan pada permukaan tabung Gauss. Artinya, medan yang dekat dengan ujung garis itu akan berbeda dari medan yang jauh dari ujung-ujung garisnya. Jadi, otomatis syarat yang pertama tidak terpenuhi. Selain itu, vektor E itu tidak sejajar dengan DA di seluruh titik. Nah, jadi karena vektor-vektor medan yang berada di dekat dengan ujung-ujungnya itu akan memiliki komponen-komponen yang sejajar dengan garisnya, sehingga syarat yang kedua tidak terpenuhi. Selanjutnya, hasil persamaan pada muatan garis tak hingga yang sudah kita peroleh tadi, yaitu E sama dengan 2K lambda per R, itu baru bisa kita gunakan pada muatan garis terhingga
pada titik-titik yang dekat dengan muatan garis terhingganya dan berada jauh dari ujung-ujungnya. Nah, ini perlu untuk jadi pemahaman kalian, untuk catatan juga ya. Oke, selanjutnya kita bahas contoh yang selanjutnya, contoh yang keempat. Carilah medan listrik yang diakibatkan oleh suatu bidang tak hingga yang mengandung muatan positif dengan rapat muatan permukaan yang homogen sigma. Jadi kalau tadi garis, sekarang bidang yang tak hingga dengan rapat muatan permukaannya itu sigma. Jadi berapa medan listriknya? Nah, sekarang kita akan analisis arah medannya. Bayangkan ini bidang ya. Jadi karena muatannya positif, maka arah E itu menjauh dari bidang. Nah, selanjutnya karena ini bidang, maka akan ada sisi depan dan sisi belakang, di mana arah medan listriknya berlawanan. Sisi depan medan listriknya mengarah ke depan, dan sisi belakang medan listriknya mengarah ke belakang. Dan ingat, karena muatannya positif, maka tidak ada medan yang arahnya ke samping. Nah, kira-kira menurut kalian permukaan Gauss seperti apa yang cocok untuk kita gunakan pada soal ini? Perhatikan gambarnya. Permukaan Gauss yang cocok itu adalah tabung. Masih tabung juga ya. Yang mana tabung ini sumbunya tegak lurus terhadap bidang. Perhatikan, ini sumbu dari tabungnya, dan ini bidangnya tegak lurus terhadap bidang. Dan masing-masing ujung tabung itu memiliki luas A, atau bagian atas, bagian depan dan bagian belakang tabung itu memiliki luas A dan memiliki jarak yang sama ke bidang. Nah, sekarang perhatikan gambarnya ya. Nah, nih. Jadi ini tabung yang sumbunya tegak lurus terhadap bidang. Nah, kita pindahkan gambarnya ke sebelah biar lebih mudah dalam penjelasannya, lebih nyambung ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagian-bagian tabungnya ini seperti yang sama seperti yang tadi ini untuk mengecek apakah benar-benar cocok permukaan Gauss yang seperti ini gitu. Sekarang kita mulai dari bagian permukaan tabung atau bagian selimut tabung. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada garis medan listrik yang menembus selimut tabung? Coba kalian perhatikan. Ya, jawabannya tidak ada. Karena arah medannya itu ke depan, menjauh, bukan ke samping. Sehingga vektor E itu tegak lurus vektor dA. Jadi sesuai dengan syarat yang ketiga, E dot dA sama dengan 0. Jadi tidak ada fluks yang terjadi pada selimut. Jadi ini kebalikan dari yang garis tadi ya. Kalau yang tadi pada selimutnya ada, pada tutup atas atau bagian atas bawahnya tidak ada. Nah, pada bidang ini, pada selimut tabung tidak ada fluks. Nah, nanti akan kita cek pada bagian depan dan belakang tabung apakah ada fluks atau tidak. Nah, jadi permukaan ini atau selimut tabung, fluks pada selimut tabung itu tidak berkontribusi terhadap integral permukaan. Selanjutnya, perhatikan ujung-ujung tabung, yaitu bagian depan dan bagian belakang tabung. Nah, pada bagian depan, perhatikan bahwa E itu sejajar dengan dA. Artinya, syarat yang kedua terpenuhi. Sehingga nanti dalam perhitungannya, E dot dA itu sama dengan EdA.
Hal ini juga berlaku untuk bagian belakang tabung. Selanjutnya, masih pada permukaan depan tabung, apakah medan listrik pada seluruh permukaan depan itu konstan? Nah, jawabannya iya. Kenapa? Karena berdasarkan sifat simetri dari distribusi muatannya. Nah, hal ini juga berlaku untuk bagian belakang tabung, sehingga secara tidak langsung syarat yang pertama sudah terpenuhi. Artinya, permukaan yang digunakan itu sudah pas atau cocok untuk kita gunakan dalam melakukan perhitungan. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan perhitungan saja dengan menggunakan persamaan Gauss. Nah, ini persamaan Gaussnya, flux sama dengan integral tertutup dari E dot dA sama dengan Q in per epsilon 0. Kemudian sama dengan E kita keluarkan karena konstan, dikali dengan integral tertutup dari dA, di mana integral tertutup dari dA ini sama dengan A, sama dengan Q in per epsilon 0. Nah, Q in-nya kita ganti dengan sigma kali A, ini kita peroleh dari sigma sama dengan Q per A, atau rapat muatan permukaan. Nah, kembali lagi kalian cek di catatan tentang distribusi muatan kontinu. Nah, jadi Q in-nya kita ganti dengan sigma kali A, sigma A. Nah, selanjutnya A di sini bisa habis ya. Jadi sehingga namun sebelumnya ini ada kenapa 2EA di sini, karena yang kita gunakan fluxnya itu terjadi pada bagian depan dan bagian belakang tabung. Nah, jadi ada 2A di sini yang berkontribusi terhadap integral, sehingga fluxnya itu sama dengan 2EA di sini. Jadi tinggal diselesaikan, diperolehlah jawaban akhirnya, yaitu E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Kalau kita perhatikan ini nggak terlalu panjang ya ketika perhitungan matematisnya, cuman yang agak perlu membutuhkan usaha itu adalah dalam penentuan permukaan Gauss-nya. Tapi nanti kalian perbanyak saja membahas soal-soal yang berhubungan dengan hukum Gauss untuk membiasakan, sehingga nanti ketika menyelesaikan soal yang lainnya jadi lebih terbiasa gitu. Jadi lebih mudah, jadi bisa untuk mengerjakan soal yang lainnya gitu. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Jika ada dua bidang bermuatan tak hingga yang sejajar satu sama lain, ada bidang pertama bermuatan positif dan bidang lainnya bermuatan negatif, kedua bidang memiliki rapat muatan permukaan yang sama. Pertanyaannya, berapakah medan listriknya? Nah, jawabannya adalah untuk situasi seperti ini, medan-medan listrik akibat dua muatan itu akan menyatu di dalam daerah di antara bidang-bidang tersebut, yang mana akan menghasilkan medan homogen yang saling meniadakan di semua tempat lainnya, sehingga nanti diperoleh bahwa medan listrik yang dihasilkan itu besarnya 0. Oke, terakhir untuk melengkapi penjelasan tentang soal-soal hukum Gauss ini, ada pertanyaan terakhir, yaitu apakah hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan listrik di sekitar sebuah dipol listrik? Dipol listrik ini adalah sepasang muatan listrik yang besarnya sama tapi tandanya berlawanan. Nah, jadi apakah hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan listrik di sekitar dipol listrik, sebuah cakaran bermuatan, atau segitiga dengan muatan titik di setiap sudutnya? Nah,
Untuk distribusi muatan seperti ini, tidak ada simetri yang cukup untuk membuat hukum Gauss praktis untuk kita gunakan. Kita tidak bisa menemukan sebuah permukaan tertutup yang bisa mengelilingi salah satu dari distribusi yang bisa memenuhi satu atau lebih dari 4 syarat yang kita kemukakan di awal. Nah, artinya untuk kasus-kasus tertentu berarti hukum Gauss itu tidak praktis untuk digunakan. Jadi artinya untuk kasus-kasus tertentu hukum Coulomb masih lebih baik untuk diterapkan. Oke, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.